pengen tahu bagaimana situasi terkini yang ada di sana. Sudah terhubung bersama saya Mas Wawan yang akan melaporkan untuk Anda, dan kebetulan Mas Wawan ini posisinya berada di Ishikawa, tepat di kota terjadinya gempa atau pusat gempa tersebut terjadi. Mas Wawan, bagaimana kabarnya malam ini, Mas? Alhamdulillah, baik Mas. Boleh diceritakan, Mas, saat ini, malam ini, kondisinya bagaimana dan Mas Wawan sedang di mana? Mungkin bisa diceritakan. Ya, saat ini kondisi memang kita diminta oleh pemerintah setempat untuk evakuasi, termasuk saya sendiri sekarang di Ishikawa ya, di kotanya Kota Kanazawa, dan saya evakuasi di di gedung prefektur. Nah, untuk teman-teman sendiri yang ada di wilayah terdampak ya di pusatnya seperti di Noto. Di Noto sendiri ada Wajima, ada kota Suzu, ada kota eh, Shikamachi dan seterusnya. Itu memang dampaknya sangat parah sekali. Mereka saat ini sedang evakuasi, ada yang di kantor kota setempat, ada juga yang di bukit. Karena memang seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa untuk status tsunami memang belum dicabut oleh otoritas pemerintah setempat. Jadi saat ini mereka masih evakuasi, ada juga yang di gedung, ada juga yang di luar gedung ini, karena mereka memang di bukit. Memang kota mereka di bawah ya, dekat dengan pelabuhan, jadi mau nggak mau mereka harus ke bukit untuk menyelamatkan diri. Seperti itu, Mas. Oke, mungkin bisa digambarkan, Mas, sampai dengan malam hari ini, apakah ada yang masih ketakutan atau trauma gitu, Mas, jika mengingat gempa yang cukup kuat terjadi pada sore hari tadi, Mas? Kalau trauma pasti ya, karena memang beberapa anak pemagang dari Indonesia ini adalah pengalaman pertama mereka. Dan kebetulan memang sejauh ini, selama ini saya sendiri merasakan ini gempa yang paling cukup dahsyat gitu ya. Di tahun kemarin sebenarnya ada gempa juga, cuman tahun ini benar-benar emang sangat dahsyat sekali. Benar-benar apa namanya, sampai saya sendiri itu bingung mau ngapain gitu ya, panik lah gitu. Dan mereka pun ada yang panik juga gitu. Cuman di sana juga ada senior-senior yang sudah cukup lama juga, mereka bisa menenangkan ke adik-adik kelasnya. Dan di situ juga banyak orang Jepang juga ya. Jadi mereka saat ini juga sudah cukup merasa safe gitu ya, merasa aman gitu. Seperti itu, Mas. Oke, Mas Wawan sempat bilang tadi di balik layar, Mas Wawan ini juga membantu warga negara Indonesia untuk berkumpul. Itu bagaimana, Mas, ceritanya, Mas? Apa mereka? Ya, kebetulan saya sendiri kan kerja di eh, Perikanan Prefektur Ishikawa, dan kebetulan di kami itu di beberapa kapal kota ya, kapal-kapal perikanan di Ishikawa itu banyak anak-anak Indonesia yang kerja di situ dan juga yang magang gitu ya. Jadi saya juga memang sudah tugas. Jadi saya begitu ada peringatan tsunami, begitu ada gempa, saya langsung komunikasi sama mereka, saya langsung cari info dan sebagainya, saya coba tanya ke kepolisian dan sebagainya, mereka menyuruh untuk langsung evakuasi. Jadi saya by daring ya, by telepon, by WA dan sebagainya, saya minta mereka langsung semuanya untuk evakuasi. Dan alhamdulillah mereka semua evakuasi dan sekarang sudah di tempat yang aman. Oke, tadi Pak Juda mengatakan bahwa belum ada laporan korban meninggal dunia ataupun luka-luka. Nah, kalau Mas yang berada di lokasi, apakah benar, Mas, atau mungkin ada yang luka-luka gitu, Mas? Kalau luka ada, info Hmm. sudah masuk ke saya. Kebetulan memang situasinya sangat panik ya. Bener goyangnya itu benar-benar luar biasa. Jadi dia itu di apa ya, di kamarnya itu di atas itu ya. Pas goyangan sangat dahsyat itu dia ke bawah karena dahsyat. Jadi dia sampai kepleset dan akhirnya Hmm. jatuh. Itu dengkulnya luka dan sampai sekarang dia masih sakit untuk berjalan. Untuk sementara sih yang luka masih itu ya. Yang selain-selain itu saya belum dapat kabar. Sejauh ini apakah sudah ditangani, Mas, oleh tim medis di sana untuk yang luka? Kalau tadi ketika saya telepon sih mereka ditangani sama, kebetulan di mereka kan kerja ya. Jadi mereka sekarang tinggal di tempat orang perusahaan yang lebih aman lah gitu ya. Jadi dia sendiri sekarang ditangani oleh orang perusahaan tersebut. Dan saya belum dengar ada tim medis ke tempat tersebut. Oke, Mas, mungkin boleh diceritakan, Mas, pada saat kejadian, Mas Wawan ini berada di Hmm, mana dan hmm, hmm. bagaimana kondisinya pada saat itu, Mas?
Ya, tadi itu memang saya pas lagi jalan keluar ya. Nah, kebetulan memang kan sekarang tanggal 1 Januari ya. Kalau 1 Januari itu tahun baru memang di Jepang itu sepi banget. Dan kok tempat-tempat warung atau restoran atau home center, toko-toko itu tutup semua di tempat saya. Akhirnya saya keluar, ada satu home center gede di situ karena memang saya lagi cari barang gitu ya. Saya masuk ke dalam, sekitar 5 atau 10 menit di dalam saya cari-cari barang, tiba-tiba ada gempa. Waktu gempa sih saya nggak begitu khawatir ya, karena memang sudah terbiasa ya. Kalau memang di Jepang itu Ishikawa gempanya itu hampir setiap tahun itu ada lah beberapa kali gitu ya. Kebetulan tahun kemarin juga bulan 6 lumayan gede, itu sampai masuk ke berita nasional. Jadi saya pikir aman gitu kan. Kan beberapa kali tuh Mas ya gempanya, bukan cuma sekali gitu ya, yang gedenya. Gede sekali, saya juga masih ya deg-degan sih iya pasti, tapi ya aman lah gitu. Tapi begitu gempa yang kedua, kalau nggak salah gempa yang kedua itu benar-benar saya panik karena dia nggak cuma 1 2 detik, sampai 2 sampai 3 menit. Itu goyangnya terus itu ya. Terus goyangnya seperti itu. Jadi saya sama anak kebetulan waktu itu lagi cari barang sama anak ya. Kita di apa namanya di dalam gedung kita cari tempat yang aman. Memang di gedung kalau di Jepang itu kan memang sudah sangat safety ya. Tapi tadi itu ada besi yang sampai jatuh dari atas ke bawah gitu. Itu bikin kita tambah panik gitu ya. Tapi setelah itu kita selesai, saya pikir udah selesai. Ternyata habis itu masih ada gempa susulan lagi yang cukup besar. Jadi ada sekitar 3 lah gempa yang cukup besar, tapi setelahnya kecil-kecil-kecil. Sampai sekarang barusan tadi itu Mas ya, 5 menit yang lalu lah kurang lebih itu masih ada goyang-goyang sedikit seperti itu.